Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini Mang DP Channel akan membahas salah satu tokoh bersejarah yang sangat penting sekali dalam catatan sejarah yang ada di Banten. Siapakah dia? Dia adalah Ahmad Jayadiningrat. Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat atau biasa dikenal dengan nama Ahmad Jayadiningrat adalah tokoh dari Pandeglang, Provinsi Banten yang pernah menjadi Bupati Serang, Bupati Batavia, dan anggota Volksraad atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman kolonial. Ahmad Jayadiningrat lahir pada tanggal 16 Agustus 1877. Anak ketiga dari pasangan Raden Bagus Jayawinata atau biasa disebut Raden Tumenggung Jayadiningrat, anak dari Raden Adipati Aryanata Diningrat, Bupati Pandeglang. Wedana di Keramat Watu yang kemudian menjadi Bupati Serang pada periode tahun 1893 hingga 1899 yang berpikiran maju, dan Ratu Solehah yang berasal dari Cepete Serang. Dari nama keluarga Jayadiningrat ini kemudian muncul beberapa orang berpengaruh pada awal pergerakan nasional. Seorang menjadi doktor Indologi di negeri Belanda, seorang menjadi tokoh berpengaruh gerakan Serikat Islam di Banten, dan yang tertua Ahmad mengikuti jejak ayahnya menjadi bupati. Ahmad Jayadiningrat adalah kakak kandung tertua dari Husein Jayadiningrat dan Hasan Jayadiningrat. Ketika masih kecil, Ahmad dimasukkan ayahnya ke pesantren di Karundang, di mana ia harus mengalami transisi pertama, berpisah dari ibunya. Banyak hal yang ditemui Ahmad di pesantren. Di antaranya para santri lain mengolok kaum priaya dan pegawai kolonial lainnya. Mungkin saja karena dia satu-satunya anak priaya di situ. Kondisi pesantren dan rumah ayahnya yang berbeda setidaknya membuat Ahmad tertekan. Saat itu di Banten yang religius, gaji dari pemerintah kolonial adalah haram. Di pesantren yang kala itu masih anak wedana memperoleh dera atas apa yang dikerjakan orang tuanya sebagai pegawai kolonial yang umumnya dibenci kaum santri. Tidak menutup kemungkinan kondisi yang dialaminya ketika kecil mempengaruhi langkah-langkah politis dan pembelaannya terhadap kaum miskin kota ketika dirinya menjadi Bupati Batavia. Studinya di pesantren kemudian harus terhenti ketika dituliskannya sebagai berikut. Kitab yang terakhir kupelajari di pesantren itu adalah kitab Al-Jurumiyah. Tetapi sebelum kitab itu selesai, saya terpaksa pulang karena sakit. Pada mulanya saya enggan meninggalkan pesantren itu karena hati amat melekat kepada ilmu yang sedang dipelajari. Belum juga sempat duduk di rumah, tiba-tiba ayahku menerima surat dari saudaranya yang sulung, Raden Adipati Suradiningrat, yang pada masa itu menjadi bupati di Pandeglang. Ia menulis bahwa masa untuk sekolah bagiku sudah tiba. Oleh sebab itu, saya selekas-lekasnya disuruh ke Pandeglang untuk mengunjungi sekolah yang akan dibukanya. Bagaimana beratnya perasaan seorang putra ningrat Banten ini meninggalkan pelajaran-pelajaran pesantren yang dicintainya, terefleksi dengan baik dalam ungkapannya berikut. Sesungguhnya amat berat bagiku untuk memutuskan ilmu yang sedang kutuntut, karena besar keinginanku untuk menjadi ulama besar yang terkenal. Tetapi apa boleh buat, akhirnya saya tunduk kepada perintah ayah ibu. Pakaianku diganti pula. Pakaian di pesantren diberikan kepada seorang santri buta. Sebagai penggantinya, saya diberi pakaian seperti anak Eropa dengan kopiah bludur hitam. Tentu saja tidak hanya Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat yang belajar di sekolah swasta Belanda. Salah seorang sepupunya, anak dari adik ayahnya, Jasin bin Abu Bakar Jayadiningrat, seorang penerjemah untuk konsul Belanda di Jeddah, juga belajar di sekolah swasta tingkat rendah untuk orang Belanda di Serang. Tekanan Ahmad nyaris tanpa akhir pada masa pertumbuhannya pada masa kanak-kanak. Lepas dari pesantren, lepas dari olokan anak dusun sebangsanya, Ahmad yang mulai pendidikan sekulernya harus berhadapan dengan anak-anak orang Eropa yang lebih jago mengejek. Lepas dari perang kelas di pesantren, Ahmad harus ditekan bocah-bocah rasis di sekolahnya saat sekolah di Europe's Leger School, SD paling elit sebelum dan sudah ada Holland Inland School di tanah Hindia. Selanjutnya, Pangeran Arya Ahmad Jayadiningrat meneruskan pendidikan menengahnya di HBS Koning Willem III School di Batavia. Di sini Ahmad memakai nama Willem van Bantem agar terkesan Belanda di mata murid-murid lain yang rasis dan memiliki rasa sentimen pada orang-orang pribumi, walaupun orang pribumi itu adalah dari golongan ningrat. Setelah lulus dari HBS Batavia, Ahmad bekerja sebagai pegawai kolonial. Anak didik Snoek Hougrons ini dimulai karirnya sebagai juru tulis kantor Kejaksaan Serang pada tahun 1889. 3 tahun berselang, ia pindah ke kantor kontrolir. Setelah itu ia menjadi asisten Wedana Bojonegara, kemudian menjadi Wedana Bojonegara, yakni pada 27 Juli 1900 sampai 4 Juli 1901.
Pada tahun 1902, Ahmad terlibat dalam Minder Wilford Komisi bersama Pangeran Aryo Hardiningrat, yakni Bupati Demak, dan Raden Mas Tumenggung Kusumo Utojo, yakni Bupati Ngawi. Komisi tersebut bertugas menyelidiki tingkat kesejahteraan penduduk pribumi dalam berbagai aspeknya. Karir Ahmad terus meningkat hingga akhirnya mulai terdengar kabar bahwa akan dijadikan sebagai Bupati Serang menggantikan ayahnya. Ahmad adalah bupati muda di Hindia Belanda setelah memasuki abad ke-20. Bupati muda yang lain yang terkenal adalah RM Adipati Aryo Kusumo Utojo sebagai Bupati Jepara. Mereka berdua dianggap penting setidaknya oleh beberapa siswa sekolah kedokteran Stovia di Kuitang. Dr. Stomo dalam kenang-kenangan ke Dr. Stomo mengakui melakukan surat menyurat kepada kedua bupati tersebut. Selanjutnya Ahmad ditunjuk menjadi Bupati Batavia, jabatan yang disandangnya sejak 1924 sampai 1929. Kepindahannya dari Serang ke Batavia diduga merupakan bagian dari taktik pemerintah kolonial untuk menjauhkan Ahmad dari rakyatnya. Ahmad yang dianggap pertama kali mendukung perubahan di tanah Banten yang beranjak modern. Gerakan Sarekat Islam masuk di Banten lalu diberi ruang yang cukup berarti oleh Ahmad. Walau Ahmad tidak aktif dalam organisasi pergerakan itu, Ahmad justru aktif dalam organisasi lain yang mengantarkannya sebagai anggota Volksrat. Sebagai bupati dan anggota Volksrat lah Ahmad memainkan perannya dalam pergerakan. Hal ini sungguh berbeda dengan daerah lain, di mana para pejabat pribumi agak takut dengan perubahan yang akan dibawa oleh SI di daerah mereka. Meski berstatus sebagai pegawai pemerintah kolonial, Ahmad Jadiningrat juga membiarkan Sarekat Islam beraktivitas di Serang. Adik Ahmad yaitu Hasan Jadiningrat yang lulusan HBS tapi tak bekerja di pemerintahan sempat menjadi ketua cabang SI di Serang. Hasan yang menjadi tokoh SI cukup berpengaruh di Banten, meski tidak lama karena Hasan keburu meninggal dunia. Sejak didirikannya Volksrat tahun 1918, Ahmad Jadiningrat tergolong anggota yang aktif berpolitik. Telah membawanya menjadi anggota di Volksrat atau Dewan Rakyat Hindia Belanda mewakili NVB atau Nederland Indies Vereniging Bond atau Perhimpunan Para Bupati, organisasi yang berdiri tahun 1916 yang mewakili orang-orang konservatif. Tahun-tahun berikutnya, Ahmad Jadiningrat diangkat menjadi salah satu anggota Volksrat. Karena jabatan bupati dan anggota dewan tak bisa dirangkap, maka ia pun berhenti menjadi bupati. Ketika menjadi anggota Volksrat, seperti dicatat Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budiotomo 1908 sampai 1918, Ahmad Jadiningrat dan Van Hinlopen-Laberton menyampaikan sebuah mosi yang isinya agar bahasa Melayu dan bahasa Belanda ditetapkan sebagai bahasa resmi Volksrat. Alasannya agar anggota Volksrat pribumi bisa membahas persoalannya dalam bahasa ibu mereka. Ketika menjadi anggota dewan, Ahmad pernah melewat ke Swiss untuk menghadiri rapat Perserikatan Bangsa. Dalam kunjungan lain ke Eropa, ketika ia masih menjadi bupati, Ahmad pernah bertemu dengan pembimbingnya Snoeck Groens. Pada tahun 1936, beliau menulis buku memoarnya yang berjudul Reningen van Pangeran Arya Ahmad Jadiningrat, berisikan pengalamannya selama 37 tahun dalam pelayanan publik, antara lain sebagai Bupati Serang tahun 1901 sampai 1927, kemudian Bupati Batavia 1924 sampai 1929, anggota Volksrat, anggota Raad van Indië, wakil Hindia Belanda sebagai delegasi Belanda di Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss. Ahmad Jadiningrat adalah orang Indonesia yang menyusun autobiografinya sendiri pada zaman kolonial. Ahmad mengajukan pensiun dari pemerintahan karena sakit dan menanggalkan kekuasaannya sebagai seorang bupati Batavia dan Volksrat. Ahmad Jadiningrat menyatakan wafat pada usia 66 tahun tanggal 22 Desember tahun 1943. Itulah tadi sepenggal kisah dari Pangeran Arya Ahmad Jadiningrat atau yang biasa disapa dengan Ahmad Jadiningrat. Jika kalian punya informasi tambahan, jangan sungkan untuk menambahkan dan berdiskusi di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, berikan komentar positif, dan share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa support Mang DP Channel dengan cara subscribe Mang DP Channel agar kami semakin bersemangat untuk memberikan konten-konten edukatif seputar sejarah, seni, dan budaya yang ada di Provinsi Banten. Sekian pembahasan kali ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.